Karena istilah jemaah Islamiyah itu muncul ketika bom Bali. Bom Bali itu di 2002. Istilah jemaah Islamiyah yang harus ditangkap darurat. Setuju kita? Setuju. Karena melakukan kerusakan tak. Tapi sudah 20 tahun sampai sekarang 2022 masih jemaah Islamiyah juga. Berarti yang salah siapa ini? Kita yang masuk jemaah Islamiyah atau aparat yang tak sanggup menyelesaikan itu 20 tahun? Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita mencegat seorang tokoh aktivis kawakan senior, yaitu Bang Dr. Masri Sitanggang. Beliau memang saat ini menjadi aktivis terkemuka ya di Medan, tetapi beliau sudah malang melintang di Jakarta. Beliau merupakan murid langsung dari Bapak Muhammad Nasir ya. Bahkan yang menikahkan beliau aja Bapak Muhammad Nasir itu orang sudah tahu. Beliau ini adalah penggagas dan pelaksana Kongres Umat Islam sampai 2 kali, dan hasilnya juga besar-besar, termasuk pendukungan kepada calon gubernur waktu itu Bang Edi Rahmadi, dan tentunya bagian besar dari Kongres Umat Islam menyumbangkan kemenangan bagi beliau. Ini beliau tidak klaim, tapi kita bisa membaca lah dari jauh. Nah, yang ingin kita kejar adalah apa hasil dari Kongres Umat Islam di Medan itu. Apakah ada kaitannya dengan capres ya, yang sedang terjadi sekarang ini? Saya berharap malam ini bisa bicara yang penting-penting dan untuk bermacam-macam. Mumpung ketemu Bang Masri Sitanggang ini. Assalamualaikum Bang Masri. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang paling mengkritik saya tanya ke sebenarnya umat Islam dulu Bang. Silakan. Penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya memang punya semangat ingin supaya umat Islam ini dengan akidah ukhuwah Islamiyah mau betul-betul mempererat dan mempersatukan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu, mimpi saya sejak saya diamanahkan oleh Pak Nasir mengurus Dewan Dakwah di Sumatera Utara memang mempersatukan tokoh-tokoh. Saya kunjungi ormas-ormas, saya gabungkan, kemudian kampus-kampus kita hidupkan, dan tokoh-tokohnya kita kumpulkan. Jadi semangat saya memang dari dulu gitu. Lalu di 2018 kita coba membuat kongres yang itu dilaksanakan oleh ormas-ormas Islam. Ada di situ Muhammadiyah, Al-Wasliyah yang besar di Sumatera Utara, ada Persis, ada Ittihadiyah, ya macam-macam lah, ada Permisi juga disatukan membuat kongres menghasilkan keputusan. Karena pada saat itu di 2018 sebelumnya itu kan umat Islam nggak berani cerita politik. Dalam pengertian cerita politik itu di masjid semacam tabu dan ditakut-takuti. Itu yang menjadi perhatian kita. Lalu maka temanya kita buat demikian rupa ya, menguatkan ukhuwah, menguatkan ekonomi, kemudian memperkuat peran politik. Nah gitu. Jadi ini semua adalah dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Artinya memang sejak 2018 sudah mulai tanpa arah kemana ini negeri ini, dan yang kita khawatirkan adalah masalah komunis. Ya, dari 2018 sudah terbentuk itu. Nah, sejak 2018 mulailah masjid-masjid bicara tentang politik. Ustaz-ustaz mulai berkhutbah tentang politik. Nah, itu satu hasil yang saya rasakan ya kalau kita mengamati ada keberanian itu, karena kita memang pada saat itu menyatakan dalam keputusannya rebut kekuatan politik supaya dakwah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu dalam
kotak politik Batu itu bentuk realnya adalah menangkan waktu masa-masa pilkada ya, mendekati pilkada, menangkan pasangan calon kepala daerah yang muslim yang membela kepentingan Islam. Nah, itu titik tekannya. Walaupun muslim kalau nggak belain, nah, jangan. Karena kita negara ini kan mayoritas Islam, misalnya yang Islam tak dibela. Ya, itu kan pertanyaan yang perlu kita jawab. Bagaimana penduduk mayoritas mana dibela? Jadi tekanannya di sini. Jadi penghilangan unsur identitas itu sebenarnya ingin mencurangin Islam sebenarnya. Iya, itu kan sama saja dengan slogan-slogan yang jangan campurkan Islam dengan politik, karena politik itu adalah kotor, Islam itu suci, ya kan? Itu kan bahasanya seperti yang enak, ya. Enak, tapi itu racun. Bahkan kata-kata itu dia kata-kata politik, ya kan? Itu kan sikap politik. Termasuk ingin mencerdaskan yang seperti itu, Bang. Iya, menjelaskan, dan itu tapi kita alhamdulillah sekarang sudah mulailah bicara politik. Dan kemudian karena 2018 sudah dekat 2019 waktu itu kita mau pilpres. Itu juga kita sebut dalam keputusannya pada masa itu dalam urusan pimpinan nasional yang kita masukkan adalah presiden dan wakil presiden. Kita minta tokoh-tokoh nasional di Jakarta supaya bertemu, membincangkan ini supaya umat Islam punya panduan. Nah, itulah sebenarnya inspirasi sehingga terjadi istimewa ulama. Lalu dibuat istimewa walaupun secara fisik tidak tapi inspirasi kongres itu. Jadi gagasan siapa awalnya kongres itu sehingga kemudian disambut secara luas? Ya, kalau kita memang gimana ya? Saya memang hobinya mendatang-datangi kawan-kawan, kawan-kawan menyambut dengan baik. Alhamdulillah. Ya. Sampai sekarang hobi saya mendatangi tokoh-tokoh ulama. Alhamdulillah bagus. Dan akhirnya ya kita tak punya uang dan kita lihat orang berjaya baik, semua orang membantu. Ya, alhamdulillah Majelis Ulama membantu tokoh-tokoh. Terus pada saat itu apa? Tema utama dari Kongres Umat Islam itu sebenarnya secara umum saja mengangkat isu Islam muslimin atau kepemimpinan? Sederhananya itu adalah menguatkan ukhuwah Islamnya, peran ekonomi, kemudian politik dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Sebab kenapa bahasanya begitu? Sebab kalau umat Islamnya nggak kuat secara ekonomi, tidak kuat secara ukhuwah, dan tidak kuat secara politik, Indonesia ini nggak selamat. Mayoritas penduduk Indonesia kan Islam. Kalau umat Islam Indonesia yang lemah, jadi mudah dia bermain di Indonesia ini. Gitu loh. Jadi selamatkan itu. Apalagi bicara ke arah itu kan sudah ada bicara komunis. Itu 2018. Sekarang yang baru diadakan kemarin itu Kongres Islam yang kedua, zaman kedua. Iya, yang kedua. Mungkin mau menceritakan apa dukungan atau amanah dari kongres itu? Amanah itu ya kita ambil dulu temanya. Temanya itu adalah tentang berbicara tentang mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Karena kan kerja ukhuwah ini kerja nggak selesai. Kadang-kadang kita hafal ayat, tahu maknanya, tahu pentingnya, tapi prakteknya masih perlu belajar kita. Dan itu harus diingatkan satu-satu. Diingatkan kita ini satu, kita harus berkuah. Organisasi boleh berbeda, partai silahkan berbeda, tapi visi kita menghadap Allah itu satu. Amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman itu satu, memperjuangkan kemuliaan Islam. Nah, itulah dia ya. Silakan Anda di mana-mana. Tapi jangan lupa tujuan Anda, tugas Anda sebagai muslim. Bersatu dalam urusan itu. Nah, itulah dia mengukuhkan ukhuwah. Dan itu harus diulang-ulang. Lalu kalau tokoh ukhuwah Islamiyah, apalagi kemudian menata ulang Indonesia. Jadi temanya itu mengokohkan ukhuwah Islamiyah, menata ulang Indonesia. Kenapa pakai kata-kata menata ulang? Ya karena memang sudah tertata. Gitu. Ibaratnya ada bangunan, disusun bata-bata,
kemudian sudah miring ke sana struktur sebagian. sosial juga Ya. karuan, Ya, karuan. keadilan, apa macam-macam itu. Sendi-sendi bangunan bangsa itu dah goyah. Hmm. Bahkan katakanlah condong-condong itu harus ditata ulang. Dari mana alat ukurnya? Ya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah fondasi kita bernegara. Bagaimana kita tahu ini sudah melenceng atau katakan tidak apa lagi yang kenapa harus ditata? Karena memang tidak lagi sesuai menurut pengamatan saya dan pengamatan banyak orang bahwa bangunan itu tak lagi duduk di atas fondasi pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan itu faktanya dibahas di dalam kongres itu. Iya. Pertama mengenai Pancasila. Bahwa Pancasila yang sekarang kita mengenai ini sudah tak jelas, bahkan tidak ada bahasa kasarnya. Yang mana yang sekarang kita anggap yang dijalankan oleh pemerintahan kita sebagai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa kita sebut sekarang nggak ada orang tentang bagaimana menguatkan agama yang sudah jelas seperti aturannya. Islam menjadi tersangka dalam urusan ini. Dari mulai pakaian jikra, pakai cadar, kemudian sekarang ingin dimoderasi lagi agama itu. Gimana moderasi beragama? Iya. Saya khawatir proyek radikalisasi dan moderasi itu tak lebih dari de-islamisasi. Iya. Ya, jadi itu terasa sekali. Bayangkan berapa kali gonta-ganti Menteri Agama yang dipersoalkan soal masalah Islam. Belum pernah dalam sejarah Pak Harto yang kita tumbangkan nggak pernah begitu, nggak pernah. Kok masa reformasi yang kita sebut demokratis malah agama yang digonta-ganti. Ya. Yang kedua, gonta-ganti Menteri Pendidikan, urusannya juga agama yang diberikan. Dan itu concern sekali ya. Concern Peserta kongres sekali. itu ini betul-betul jadi masalah dan Masalah kalau ada yang menyatakan ada Islamofobia di Indonesia, saya bukan lagi suruh kebencian terhadap Islam menurut saya. Dan Ya. saya bisa buktikan itu. Tuhan, saya nggak tahu ya, bagaimana pula orang menuduh tentang ustaz-ustaz yang super radikal. Ya kan? Nah, radikal, kok sedikit radikal tangkap-tangkapi. Ya kan? Tangkap. Ada yang masih dituduh, ini kan aneh, dituduh terlibat jemaah Islamiyah. Nah, 2020, 2021 banyak orang tertangkap jemaah Islamiyah. Kenapa saya jadi aneh melihat itu? Karena istilah jemaah Islamiyah itu muncul ketika bom Bali. Bom Bali itu di 2002. Ya. 2002 ada istilah jemaah Islamiyah yang harus ditangkap dan belai. Setuju kita, setuju karena melakukan kerusakan tangkap. Tapi sudah 20 tahun sampai sekarang 2022 masih jemaah Islamiyah juga. Berarti yang salah siapa ini? Kita yang masuk jemaah Islamiyah atau aparat yang tak sanggup menyelesaikan itu 20 tahun? Ini kan aneh. Urusan jemaah Islamiyah 20 tahun nggak selesai. Padahal dia digaji untuk itu. Jadi apa yang abang ingin bawa hasil kongres umat Islam itu dan mau melaporkan ke siapa? Melaporkan ke presiden atau melaporkan ke siapa nih? Dan sebelumnya gini, kongres umat Islam itu sendiri di sana melibatkan pimpinan-pimpinan formal atau pimpinan formal. Jadi ormas itu kan kongres itu sebetulnya saya cuma menggagas, mengonsep, kemudian melaksanakan sebagai ketua panitia. Tapi sebenarnya yang berkongres itu adalah ormas-ormas Islam. Jadi kongres itu adalah keputusan ormas-ormas Islam di Sumatera Utara yang hadir juga tokoh-tokoh nasional. Saya lihat ada Bang Gatot, ada Pak Amin, ada Lanyala, Adin Lanyala, Tamsil Lindro. Wah, luar biasa tokoh-tokoh aktivis-aktivis ya. Sagana, Tariwang dan sebagainya. Banyak. Luar biasa itu. Itu menunjukkan bahwa sama sudah frekuensi kita. Apa yang kita curahkan ternyata sama di pikiran orang. Bahwa Indonesia perlu ditata ulang. Itu artinya. Kalau enggak kan nggak mau mereka. Jadi apa? Ini kan resonansi lagi nih, ya.
sama ternyata begitu frekuensi dia sama mengatakan ini Indonesia pemerintah. Siapa yang diminta untuk menata ulang? Presiden kepemimpinan sekarang kah? Atau presiden yang akan datang harus berbangan ini kah? Atau pokoknya umat Islam harus mendengungkan kepada siapa saja? Iya, jadi tentu kita semua harus membangun kesadaran umat Islam ini bersatu dan bekerja untuk menggiring penataan itu. Secara operasional tentu nanti pemerintah. Siapa pemerintah itu? Maka dalam salah satu keputusannya adalah Kongres Umat Islam di Sumatera Utara akan mendukung sepenuhnya capres dan cawapres yang setuju dengan keputusan Kongres. Oh, jadi dagangannya ini dulu ya? Iya. Lu mau kita dukung. Kita gitu? dukung. Oh. Kita dukung. Umat Islam melalui ormas-ormasnya sepenuhnya tidak menolak bagi capres dan cawapres yang mau menjalankan itu. Apa diantaranya? Kalau di putusan itu adalah satu, presiden yang kita pilih tidak terindikasi Islamofobia, itu jelas. Mau merekatkan umat Islam. Yang ketiga, setuju tentang keputusan Kongres. Itu aja. Nah, oleh karenanya sekarang ini kok jangan misalnya saya ini punya amanah untuk menyampaikan ini kepada capres-capres. Ganjar mau nggak? Prabowo mau nggak? Anies mau nggak? Nah, kira-kira gitu. Tapi saya yakin ya hati umat ke Anies. Cuma belum sampaikan, belum sah. Ya kan? Bagaimana saya mengatakan dulu sama Anies misalnya ya kan? Padahal saya yang pegang amanah belum menyampaikan. Ya saya mengkhianati Kongres, kalau begitu kan? Nah, itu soalnya. Jadi memang ini harus kita. Sebelum dijawab nih, Abang merasa membawa amanah Kongres Umat Islam dari Sumatera Utara ya. Tapi bagaimana keterlibatan umat dari Sumatera Utara baik yang bersifat partai atau ormas atau penduduk awam, seperti apa keterwakilannya? Kalau dulunya gini, kan yang ikut Kongres itu secara formal utusan-utusan organisasi itu pakai mandat. Yang itu tuh pakai mandat. Lalu tokoh-tokoh yang kita undang, yang lepas-lepas yang tidak atas nama organisasi, tapi dia intelektual, misalnya dia ulama, kemudian tokoh akademisi, jadi keterlibatan proses begitu. Jadi itu kan tertuangnya ini di sini ya, di keputusan ini. Nah, lalu bagaimana caranya? Memang itu wajib disampaikan, ya kan, wajib disampaikan. Sebab kalau tak disampaikan, lalu kita mendukung, berarti nggak ada gunanya Kongres, kan itu, nggak ada gunanya. Lalu kalau tak kita sampaikan, berarti amanah nggak kita jalankan. Nah, ini kan nanti nggak mau lagi orang berkongres, apa gunanya? Ya kan? Nah, itu persoalan. Jadi saya berharap lah kalau bisa ini disampaikan kepada terutama Anies lah. Ya saya kira karena kesibukan beliau, saya lihat itu ya. Semoga podcast ini nanti akan sampai kepada Bapak Anies Baswedan dan juga tentunya kan tidak ada diskriminasi kan. Sampai ke Pak Ganjar, sampai ke Pak Prabowo, tapi mau nggak ini? Mau nggak gitu ya? Siapa yang mau, ya pokoknya dia didukung oleh umat Islam gitu ya. Tapi jangan asal mau, tapi ya anggaplah yang namanya kampanye, mungkin ada semua terima. Tapi kan kita juga lihat rekor orang. Apa ya rekor begini-begini. Kalau kita sebut salah satu diantaranya tidak terindikasi Islamofobia, kan? Tapi dia terima. Ternyata dia ada indikasinya, nggak jelas dong.